Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membagikan poin-poin bagaimana menjadi perawat yang mampu beretika, berprestasi, memiliki disiplin seperti Pak Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya, apa sih itu etika? Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat. Di dalamnya melibatkan aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar. Ada 8 prinsip etika keperawatan yang wajib diketahui oleh perawat dalam memberikan layanan keperawatan pada individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Baiklah, langsung saja kita ke 8 prinsip beretika. Yang pertama, autonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa mampu memutuskan sesuatu, orang lain harus menghargainya. Salah satu contoh yang tidak memperhatikan otonomi adalah memberitahukan klien bahwa keadaan baik padahal terdapat gangguan atau penyimpangan. Yang kedua, berbuat baik. Prinsip ini menentukan perawat untuk melakukan hal yang baik, dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Contoh, perawat menasehati klien tentang program latihan untuk memperbaiki kesehatan secara umum. Tetapi perawat menasehati untuk tidak dilakukan karena alasan risiko serangan jantung. Yang ketiga, keadilan. Nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Contoh, ketika perawat dinas sendirian dan ketika itu ada klien baru masuk serta ada juga klien perawat yang memerlukan bantuan perawat, maka perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam faktor tersebut kemudian bertindak sesuai dengan asas keadilan. Yang keempat, tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Contoh, ketika ada klien yang menyatakan kepada dokter secara tertulis menolak memberikan transfusi darah, dan ketika itu penyakit berdarah atau melena membuat keadaan klien semakin buruk dan dokter harus menginstruksikan pemberian tifus darah. Yang kelima, kejujuran. Nilai ini bukan cuma dimiliki oleh perawat, namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien, untuk menyiapkan agar klien mengerti. Informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif, dan objektif. Yang keenam, menepati janji. Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan menimbulkan penderitaan. Untuk mencapai itu, perawat harus memiliki komitmen, menepati janji, dan menghargai komitmennya kepada orang lain. Yang ketujuh, kerahasiaan. Kerahasiaan adalah informasi tentang klien, harus dijaga privasi klien. Dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan dan peningkatan kesehatan klien. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari. Dan yang terakhir adalah akuntabilisasi. Adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanda terkecuali. Contoh, perawat bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien, sesama, teman sejawat, karyawan, dan masyarakat selanjutnya. Ada 5 masalah dasar etika keperawatan. Yang pertama, kualitas versus kualitas hidup. Yang kedua, kebebasan versus penanganan dan pencegahan bahaya. Yang ketiga, berkata jujur versus berkata bohong. Yang keempat, keinginan terhadap pengetahuan yang bertentangan dengan falsafah, agama, politik, ekonomi, dan ideologi. Yang kelima, terapi ilmiah konvensional versus tetapi tidak ilmiah dan coba-coba.
Dan selanjutnya ada 5 faktor juga dipertimbangkan dalam penanganan. Yang pertama, pernyataan dari klien yang pernah diucapkan kepada anggota keluarga, teman-teman, dan petugas kesehatan. Yang kedua, agama dan kepercayaan klien. Yang ketiga, pengaruh terhadap anggota keluarga klien. Yang keempat, kemungkinan akibat sampingan yang tidak dikehendaki. Yang kelima, prognosis dengan atau tanpa pengobatan. Nah, sekian materi video mengenai perawatan yang beretika dan berprestasi yang memiliki disiplin sikap seperti Jenderal Ahmad Yani yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penutur kata dalam video ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.